Halo semuanya, selamat datang di channel ini bersama gue, Rido Maulana Rizky. Di channel ini gue bakal sharing banyak hal seputar teknologi, terutama tentang Linux, cybersecurity, dan juga ethical hacking. Jadi buat elu yang tertarik belajar bagaimana sistem keamanan bekerja, bagaimana seorang hacker mencari celah keamanan, atau sekadar ingin menambah wawasan di dunia IT, channel ini cocok banget buat elu. Di video ini, gue bakal ngajak elu memahami bagaimana sebenarnya proses seorang ethical hacker bekerja. Mulai dari membuat lab hacking sendiri, mengumpulkan informasi target, melakukan scanning, mencari celah keamanan, sampai akhirnya mendapatkan akses ke sistem target. Tenang aja, semua yang gue jelasin di video ini bakal dimulai dari dasar. Jadi walaupun lu masih pemula, lu tetap bisa ngikutin sebelum kita masuk lebih jauh. Gue mau jelasin dulu gambaran dari video ini, supaya lu punya bayangan tentang apa saja yang bakal kita pelajari. Langkah pertama yang bakal kita lakukan adalah membuat lab hacking kita sendiri. Tenang aja, nggak peduli lu pakai Windows, Mac, atau Linux. Lu tetap bisa mengikuti semuanya, karena kita bakal menggunakan virtual machine. Lalu kita install Kali Linux di dalamnya. Kali Linux ini adalah sistem operasi yang paling sering digunakan oleh ethical hacker. Dengan cara ini, kita bisa membuat lingkungan hacking sendiri, secara aman, tanpa merusak sistem utama di komputer kita. Dan santai aja, semua tools yang bakal kita gunakan di video ini gratis. Jadi lu bisa setup semuanya dari awal sampai jadi seperti setup profesional setelah lab kita siap. Kita juga bakal bahas dasar-dasar hacking dan beberapa prinsip penting yang perlu lu pahami kalau mau serius di dunia cybersecurity. Selanjutnya ada bagian opsional yaitu belajar Python. Buat elu yang ingin sekalian belajar coding, Python ini bakal sangat berguna karena nanti kita bisa membuat tools kita sendiri. Setelah itu kita masuk ke tahap pertama dalam ethical hacking, yaitu reconnaissance atau pengintaian. Di tahap ini kita belajar bagaimana cara mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang target. Misalnya, seperti mencari alamat IP, menggunakan tools WHOIS, scanning website dengan WhatWeb, mencari username target, bahkan membuat email scraper. Tujuannya adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi sebelum melakukan serangan. Setelah itu kita masuk ke tahap scanning. Di tahap ini kita mulai mengumpulkan informasi teknis dari target, misalnya apakah ada port yang terbuka, apakah target menggunakan firewall, software apa yang berjalan di server mereka, dan apakah sistem operasi yang mereka gunakan sudah outdated. Di bagian ini kita juga bakal belajar tentang TCP dan UDP, menggunakan tools seperti Nmap, berbagai jenis teknik scanning, serta cara melewati firewall. Bahkan kita juga bakal membuat proyek port scanner sendiri. Setelah itu kita masuk ke tahap vulnerability analysis atau analisis kerentanan. Di tahap ini kita menggunakan semua informasi yang sudah kita kumpulkan sebelumnya untuk mencari tahu apakah ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kita masuk ke tahap exploitation. Di sinilah kita mencoba mendapatkan akses ke mesin target menggunakan berbagai teknik dan tools hacking seperti Metasploit. Setelah berhasil masuk ke sistem target, kita juga bakal belajar tahap post-exploitation. Di tahap ini kita belajar bagaimana mempertahankan akses ke sistem target, membuat persistensi, membuat backdoor, serta bagaimana cara menutupi jejak aktivitas kita. Selain itu, kita juga bakal membahas web penetration testing. Di bagian ini kita fokus mencari kerentanan pada website seperti SQL injection, cross-site scripting, command injection, dan berbagai jenis bug lainnya. Kita juga bakal membuat beberapa proyek seperti script brute force login dan tools pencari direktori website. Selanjutnya, kita juga akan membahas man-in-the middle attack. Serangan ini memungkinkan penyerang mengendus data yang lewat di jaringan, terutama jika data tersebut tidak terenkripsi. Dan yang terakhir,
ada bagian bonus tentang hacking Wi-Fi. Di sini kita bakal belajar bagaimana cara mendapatkan akses ke jaringan dengan memecahkan password Wi-Fi menggunakan tools seperti AirCrack dan Hashchat. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue jelasin di video kali ini. Semoga video ini bisa membantu elu buat lebih memahami bagaimana proses dalam dunia ethical hacking. Kalau elu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman-teman elu yang juga tertarik belajar tentang teknologi dan cybersecurity. Karena dengan support dari elu semua, gue bisa terus membuat konten-konten edukasi seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.